Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi dalam program edukasi yang akan membahas informasi tentang dunia pendidikan. Saat ini kita telah kehadiran bapak-bapak dari SMP IT MTA Karanganyar. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Mas. Dan Pak Heri Suri. Ini dari SMP IT Karanganyar. Iya. SMP IT Karanganyar. Kita tahu bahwa kalau yang sering kita putar di media-media kita itu kan informasi yang ada bahwa SMP itu kan terkenalnya SMP MTA Gemolong. Ya. Nah, untuk SMP IT Karanganyar ini apakah berbeda atau seperti apa Pak? Mungkin bisa diterangkan dari Pak Bambang, silakan. Baik, terima kasih Mas Fatih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi SMP IT MTA Karanganyar ini adalah sekolah pendidikan formal, sekolah menengah pertama yang di bawah naungan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang berdiri pada tahun 2016, tepatnya memasuki tahun pelajaran 2016-2017. Kemudian yang Mas Fatih tadi tanyakan apakah berbeda dengan SMP MTA Gemolong. Jadi di SMP IT MTA Karanganyar ini untuk sistem pembelajarannya itu adalah sistem pembelajaran full day school. Jadi pembelajaran dimulai pukul 7 dan nanti untuk kegiatan belajar mengajar itu berakhir pada pukul 15 atau pukul 3 sore. Nah, nanti setelah pukul 3 itu kegiatan pembelajaran selesai, sholat asar, dan anak-anak ini kembali pulang. Jadi tidak boarding kalau di SMP MTA Gemolong ini kan boarding. Kemudian ya mungkin sedikit kami sampaikan memang benar, jadi keberadaan SMP IT MTA Karanganyar ini juga belum lama juga, Mas. Jadi pada tahun pelajaran 2023-2024 ini, SMP IT MTA Karanganyar ini baru memasuki tahun ke-8. Jadi memang benar mungkin kalau belum yang familiar itu di SMP MTA Gemolong. Jadi kami masuk di tahun ke-8 untuk tahun pelajaran ini dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah semuanya ini berjalan dari tahun pertama hingga tahun ke-8 ini alhamdulillah senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan pertolongan, dan tentunya ya karena dukungan khususnya dari warga masyarakat khususnya di perwakilan Karanganyar itu sendiri. Begitu Mas mungkin. Ya, ke Pak Heri Vansuri selaku Waka Kesiswaan. Mungkin program-program unggulan apa yang disuguhkan dari SMP IT MTA Karanganyar? Untuk program yang berada di SMP IT MTA Karanganyar itu ada 2 program khusus, yaitu yang pertama adalah tahfidz dan tahsin. Untuk tahfidz itu dibedakan menjadi 2. Untuk program reguler, anak-anak yang mengikuti program reguler itu minimal nanti 3 juz. Kemudian untuk program selanjutnya adalah program PTI yang kedua. PTI itu adalah program tahfidz intensif. Itu dilaksanakan tambahan di hari Sabtu. Ketika anak-anak yang lain itu pulang, itu anak-anak yang ikut PTI itu nanti kegiatan sampai sore. Nah, untuk anak-anak yang PTI itu minimal nanti hafalannya harus 10 juz itu. Dan nanti akan diujikan sekali duduk. Itu untuk program sekolah. Kemudian untuk program yang lain yaitu program TSL atau Tim Sukses Lomba. Ketika akan mengikuti perlombaan olimpiade atau KSN atau olahraga, nanti anak-anak yang anak-anak diajukan itu kita kumpulkan terlebih dahulu di tim TSL itu. Kemudian untuk program yang lain ada ekstrakurikuler. Untuk program ekstrakurikuler kita ada 13. Itu. Jadi 13 ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa masing-masing. Sesuai bakat dan minat. Tadi kan disampaikan bahwa SMP IT MTA Karanganyar ini tidak boarding ya, jadi pulang. Terus lantas bagaimana cara sekolah ini SMP IT Karanganyar itu untuk menanamkan karakter Islam kepada siswa-siswanya? Apa ada program-program yang lain Pak Bambang Kristanto? Oke.
Jadi untuk di SMP IT MTA Karanganyar ini kan kurikulum yang kita masukkan ini kan gabungan antara kurikulum dinas dan kurikulum diniyah. Tentunya di kurikulum dinas ini bagaimana nanti semua mata pelajaran yang itu biasanya termuat dalam kurikulum di sekolah-sekolah pada umumnya, sekolah negeri begitu, ini masuk. Kemudian dengan ada tambahannya kurikulum diniyah, otomatis di sini nanti banyak sekali program-program ciri khusus yang kita masukkan dalam rangka untuk menanamkan ya karakter, kemudian pendidikan berkaitan dengan ilmu agama yang memang itu beda dan tidak didapatkan mungkin di sekolah pada umumnya. Jadi bahwa ada kurikulum yang memang kita masukkan di kurikulum diniyah itu program-program ciri khusus. Ini berkaitan dengan nanti untuk untuk pendalaman berkaitan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan agama. Begitu, Mas. Ya. Ke Pak Heri ya. Oke. Tadi kan disampaikan bahwa di SMP IT MTA Karanganyar ini mempunyai ciri khusus dan program-program diniyah itu juga dimasukkan. Mungkin sedikit bisa dideskripsikan atau dijabarkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahan di SMP IT Karanganyar itu seharinya seperti apa? Apa yang membuat beda dari sekolah-sekolah lain? Mungkin dari awal sampai urang sedikit bisa dijabarkan. Ya, untuk SMP IT MTA Karanganyar tentunya beda dengan sekolah yang lain nih. Karena mempunyai ciri khusus untuk di jam pertama saja kita tidak langsung pelajaran. Tidak langsung. Ketika di jam pertama itu kita namanya ada mukadoroh. Jadi di depan itu ada bahasa seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian setelah itu anak-anak langsung berbondong-bondong membawa Al-Quran menuju ke masjid. Nah, di situ kegiatan jam pertama dilakukan yaitu halakoh. Namanya halakoh tahfidz. Di masjid itu nanti akan ada kelompok-kelompok. Jadi nanti gurunya itu nanti sudah mendapatkan kelompok-kelompok masing-masing anak seperti itu. Kemudian anak-anak setiap harinya harus setoran hafalan. Ya minimal ya 1 atau 2 ayat kalau bisa lebih gitu. Jadi setiap hari seperti itu. Kemudian setelah itu baru menginjak ke pelajaran seperti itu. Sampai sholat duhur, kemudian sholat duhur, setelah itu baru makan. Di SMP IT MTA Karanganyar tidak ada istilahnya jajan. Jadi memang di sekolah kita tidak ada kantin. Nah, tadi disampaikan Ustadz Bambang itu adalah program khusus juga. Jadi di SMP IT MTA Karanganyar adanya seperti koperasi. Jadi saat ini menjual perlengkapan sekolah itu seperti ini kok. Nah, tadi disampaikan bahwa tidak ada jajan. Lantas siswanya mau pengen lapar atau seperti apa ada makan siang atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa diterangkan. Ada. Jadi untuk mengantisipasi itu dalam rangka juga untuk pembentukan karakter hemat ya. Ini tidak ada uang saku. Jadi nanti untuk makan siang dan snack. Jadi nanti orang tua ini langsung nanti dibebani untuk biaya catering. Ya, biaya catering itu nanti peserta didik ketika istirahat setelah sholat duhur nanti langsung bisa makan dan nanti prasmanan, jadi nanti porsinya bisa menyesuaikan ya porsinya masing-masing dan insya Allah nanti di situ juga kita jaga untuk menunya dalam rangka untuk kesehatan juga. Jadi nanti di sekolah itu untuk makan siangnya sudah dimasakkan dari catering itu sendiri. Ya, jadi seperti itu pemirsa. Jadi di SMP IT MTA Karanganyar siswa dididik untuk tidak jajan ya. Dalam rangka hemat. Jadi dalam rangka hemat sekaligus mengatur apa yang mereka makan. Jadi dari SMP IT mengadakan catering yang sudah gizinya juga sudah ditakar dari sekolah dia. Tadi kan disampaikan bahwa di SD IT MTA Karanganyar itu juga mengadopsi kurikulum dari dinas dan tentu ditambah dengan diniyah. Tentunya ada kombinasi antara dinas dan diniyah kan akan menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi tentunya. Mungkin Pak Heri, mungkin bisa diterangkan prestasi-prestasi apa yang sudah diperoleh walaupun ini masih baru. Tapi tentu kan ada prestasi yang sudah diperoleh dari siswa-siswa SMP IT Karanganyar. Seperti apa Pak Heri? Untuk prestasi kita alhamdulillah sudah banyak ya. Baik tingkat kabupaten maupun provinsi untuk yang baru-baru ini ya Pak, di bidang diniyah. Kita kemarin juara MAPSI. Itu baik putra maupun putri, kemudian melaju ke tingkat provinsi.
Tapi untuk di tingkat provinsi kita belum mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian untuk kemarin juga kita mengikuti KSN, kalau dulu namanya OSN, kalau sekarang KSN itu kita mendapatkan juara 2 Mapel IPS. Kemudian kemarin juga kita ikut lomba pidato bahasa Jawa. Itu kita juara 1 alhamdulillah di tingkat Kabupaten Karanganyar. Kita juga melaju ke tingkat provinsi. Kemudian untuk di bidang-bidang lain seperti olahraga, anak kita kemarin juga mendapatkan juara 1. Itu karate di Kapolres Sukoharjo. Itu ada 2 anak kakak beradik mendapatkan juara 1 semuanya. Alhamdulillah walaupun baru, bisa dikatakan baru kalau dihitung sekolahan itu kan baru, tapi prestasinya sudah lumayan banyak. Tadi kan disampaikan bahwa SMP IT tidak boarding, otomatis kan siswanya hanya sekitar Karanganyar. Tapi kan kita tahu bahwa Karanganyar itu kan juga cukup luas, terbentang dari Colomadu sampai Tawangmangu. Terus dari sekolahan untuk siswa-siswa yang rumahnya jauh, apakah ada akomodasi atau seperti apa yang dilakukan SMP IT Karanganyar untuk mengakomodasi siswa-siswa yang jauh, Pak? Baik. Jadi dalam rangka untuk memfasilitasi orang tua yang mungkin mempunyai kesibukan lebih dari SMP IT, ini alhamdulillah kami sudah dipersiapkan dan dibantu. Itu kita ada antar jemput, ini kami hitung itu ada 13 armada dan mayoritas itu minibus semua yang kapasitasnya bisa muat sampai sekitar 25, dan ini alhamdulillah sudah terbentang menjadi dari 4 penjuru, Mas. Jadi kalau dari paling timur itu dari Tawangmangu, Star, kemudian dari sebelah utara itu dari Sragen, malahan dari Kedawung, yaitu kan masuknya Sragen. Kalau dari barat itu mulai dari Masaran, untuk dari sebelah timur itu mulai dari Jumapolo. Dan ini alhamdulillah dengan adanya antar jemput ini juga dirasakan oleh orang tua peserta didik yang sangat mungkin membantu sekali. Karena apa? Karena kesibukan antara orang tua satu dengan yang ini kan mungkin berbeda. Jadi bisa menyekolahkan yang mungkin jaraknya agak jauh, tapi dengan terfasilitasi adanya antar jemput, ini sangat bisa membantu untuk anak-anak ini bisa sampai ke sekolah dengan insya Allah dengan selamat dan dengan nyaman. Ya. Gitu. Ya, jadi pemirsa jangan khawatir bahwa di SMP IT MTA Karanganyar ini juga memfasilitasi untuk antar jemput. Ya, tapi sebelumnya kita tadi belum membahas di mana tahu sebenarnya alamat SMP IT Karanganyar. Mungkin sebelum mengakhiri di sesi yang pertama bisa diterangkan alamatnya sebenarnya di mana sih SMP IT MTA Karanganyar ini? Oke. Jadi untuk alamat SMP IT MTA Karanganyar sendiri ini berada di Jalan Protokol, okay. Jadi berada di Jalan Karanglawu, Jalan Lawu, itu tepatnya itu Karanganyar ke arah Tawangmangu, Mas. Jadi di Jalan Lawu kilometer 3 itu tepatnya di sebelah timur perlimaan Bangjo Tegal Gede atau Terminal Tegal Gede. Jadi kalau dari Karanganyar kota itu menuju ke SMP IT itu kurang lebih hanya 3 kilo. Dan itu berada di tepatnya di pinggir jalan raya besar Karanganyar Tawangmangu. Jadi di jalan protokol ya, jalan mudah protokol ya, mencarinya. jadi di pinggir jalan. Di pinggir jalan besar. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir, itu tadi alamatnya di Jalan Lawu, di arah menuju ke Tawangmangu. Mungkin banyak sekali informasi yang sebenarnya masih harus kita selesaikan, terus kita bisa daftar ya kapan, tapi nanti insya Allah kita di sesi yang kedua. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon atau SMS di line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita harus rehat untuk menyimak informasi yang berikut ini. Kita kembali lagi dalam program edukasi, kali ini bersama dengan SMP IT MTA Karanganyar. Masih ada di sini Bapak Bambang Kristanto dan Bapak Heri Vansuri SPD. Oke, tadi kan kita sudah membahas soal program-program yang ada di SMP IT MTA Karanganyar. Tapi tadi kita belum menyinggung tentang sarana dan prasarana fasilitas yang ada di SMP IT MTA Karanganyar. Mungkin bisa diterangkan supaya pemirsa juga tertarik dan lebih
mantap untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMP IT MTA Karanganyar. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas. Jadi alhamdulillah atas pertolongan Allah Mas, ini kita memasuki tahun ke-8 sekolah ini berdiri. Alhamdulillah segala fasilitas dan sarana prasarana ini dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan, dan insya Allah di tahun ke-8 ini sudah lengkap. Oke, fasilitas meliputi ini yang terbaru itu kami dibangunkan oleh yayasan, dalam hal ini adalah bidang pendidikan oleh Ustadz Dr. Andes Heru Seswanto. Ini membangunkan masjid 3 lantai yang memang ini dibangunkan beda dengan sekolah yang lain. Ini sekolah ini masjidnya ini berada di depan, di muka. Dan ini nanti lantai 2, lantai 3 ini dimanfaatkan untuk masjid yang insya Allah nanti bisa menampung sekitar 1.000, yang nantinya itu memang orientasi SMP IT MTA Karanganyar itu nanti 10 rombel per tingkatnya. Ini kalau kita total kurang lebih nanti 1.000 peserta didik. Ini nanti kedepannya orientasinya kita itu. Kemudian kita dari lab komputer juga sudah ada 2 di lantai 1 dan lantai 2. Kemudian ruang kelas yang insya Allah nyaman untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian ada lab IPA, kemudian ada perpustakaan yang memang kita setting banyak lesehan biar nanti peserta didik itu juga nyaman. Dan alhamdulillah juga ini berkaitan dengan fasilitas perkantoran juga bangunan baru Mas. Jadi alhamdulillah ini insya Allah di tahun ke-8 ini lengkaplah sudah untuk fasilitas. Mungkin nanti tinggal kurang sedikit-sedikit ini berkaitan dengan untuk lapangan futsal dan sebagainya. Nanti insya Allah ini saat ini kita sudah punya tempat yang memang kita pakai untuk kerjasama untuk olahraga, tapi nanti ke depan insya Allah nanti segera akan terpenuhi. Nah, ini bangunan-bangunan yang saat ini sudah kita tempatin insya Allah bisa dimanfaatkan dan untuk menunjang program atau pendidikan anak-anak semuanya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa program sudah disampaikan, sarana dan prasarana juga sudah disampaikan, ternyata sangat bagus dan memadai sekali. Tapi mungkin Mas biasanya dari para calon wali murid itu mempertanyakan soal akreditasi. Akreditasi dari SMP IT MTA Karanganyar itu seperti apa Pak Heri? Ya, kan? Ya, untuk akreditasi di tahun ini alhamdulillah SMP IT MTA Karanganyar sudah akreditasi A. Ya. Itu sudah A. Ya, jadi tak perlu ragu pemirsa yang ingin mendaftarkan siswa murid putri-putrinya atau putra-putrinya ke SMP IT MTA Karanganyar, akreditasinya sudah A. Programnya sudah bagus, gedungnya juga bagus, akreditasi A. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini kita harus masuk ke selanjutnya. Untuk pendaftaran siswa baru dimulai kapan? Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya, tadi sudah disampaikan. Untuk fasilitas sudah bagus, untuk program sudah bagus. Nah, ini tentunya harus ada siswanya atau siswinya. Nah, untuk SMP IT MTA Karanganyar untuk PPDB di tahun 2024 sampai 2025 untuk gelombang pertama ini kita mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai 26 Januari tahun 2024. Kemudian untuk tes seleksi wawancara akan kita laksanakan 27 Januari 2024. Kemudian untuk pengumuman di gelombang pertama akan kita umumkan di tanggal 29 Januari tahun 2024. Kemudian daftar ulang tanggal 29 Januari sampai 3 Februari 2024. Untuk di gelombang pertama ini kita sudah ada yang inden atau mendaftar ini 116. Nah, untuk kuota SMP IT MTA Karanganyar kuotanya 128 siswa dan siswi. Itu untuk 2 rombel putra, 2 rombel putri. Jadi 4 kelas itu kita pisahkan memang. Kemudian bila mana di gelombang pertama 128 itu belum terpenuhi, nanti kita akan membuka gelombang 2 yang akan kita mulai di bulan Februari tanggal 5 Februari tahun 2024. Di mana gelombang 2 ini akan kita laksanakan secara one day one service. Kemudian di gelombang 2 ini bila mana kuota sudah terpenuhi kita akan tutup sewaktu-waktu.
untuk pendaftaran. Jadi bisa dikatakan kalau untuk pemirsa yang melihat ingin mendaftarkan putra-putrinya gelombang 1 udah tutup. Ini tinggal nunggu gelombang 2 ya. Ini masih gelombang sampai 1 masih. Gelombang 1 masih bisa. Masih. Jadi untuk gelombang 2 tapi nanti penutupannya ketika ada kuota terpenuhi, gelombang 2 ditutup. Ya, seperti itu. Jadi pemirsa yang ingin mendaftarkan segera saja supaya nanti kuotanya tidak kehabisan. Ya, mungkin untuk syarat-syarat siswa yang ingin mendaftar, syarat yang harus disiapkan seperti apa, Pak Bambang? Syarat yang harus dipersiapkan, yang pertama fotokopi akte, kemudian nanti fotokopi rapot kelas 5, dan kemudian nanti ada tambahan lagi untuk NISN, nomor Indo siswa itu nasional. Kemudian nanti tentunya untuk pendaftaran itu sendiri nanti bisa ada 2 pilihan. Yang pertama nanti secara offline itu nanti pendaftar langsung datang ke sekolah, ke SMP ITMTA Karanganyar yang beralamatkan di Jalan Lawu tadi, tepatnya di sebelah timur Bank Pro Liman Terminal Tegal Gede, gitu Mas. Dan nanti untuk online-nya itu nanti bisa mendaftar lewat link yang sudah kami sediakan, begitu. Itu tadi kan syarat-syarat administratif ya terkait untuk yang perlu disiapkan. Untuk syarat untuk siswanya sendiri, apakah nanti di SMP ITMTA Karanganyar itu tes-tes apa yang akan dilakukan? Jadi kan mungkin ada tes belajar ngaji atau seperti apa? Untuk tesnya ada 2, yaitu siswa dan orang tua tentunya. Jadi untuk siswa kita ada tes membaca Al-Quran dan tahsinnya. Kemudian selanjutnya kita akan tes akademik tentunya. Kemudian setelah itu tes wawancara. Untuk wawancara itu kita lakukan tes wawancara anak dan orang tua untuk tesnya. Jadi selain siswanya yang dites, nanti ada wawancara orang tua. Ya, Tadi kan disampaikan bahwa kuotanya hanya 128, jadi terbatas ya. Jadi pemirsa segera saja kalau ingin mendaftar. Dan tentu yang ditanyakan mungkin oleh pemirsa dan pendengar mungkin terkait biaya, Pak. Jadi biaya untuk pendaftaran di SMP ITMTA Karanganyar itu berapa sih? Baik, jadi untuk biaya pendidikan peserta didik baru, Mas, nanti untuk rinciannya itu untuk putra, ini keseluruhan saja ya. Untuk putra itu nanti total adalah Rp7.830.000. Kemudian untuk putri itu totalnya Rp7.950.000. Nah, di sini sudah include keseluruhan itu biaya awal tahun yang meliputi uang pengembangan, kemudian seragam, kemudian pertemuan orang tua, kemudian di sini juga sudah include nanti biaya tiap bulan. Biaya tiap bulan ini meliputi SPP bulan Juli, catering bulan Juli, dan ekstra bulan Juli. Jadi nanti di SMP ITMTA Karanganyar ini sudah ada biaya kegiatan siswa 1 tahun. Ini nanti ketika ada kegiatan-kegiatan, insya Allah nanti sudah tidak ada biaya-biaya yang kita tarik lagi. Jadi ketika ada pertemuan itu sudah nggak ada biaya yang perlu ditarik lagi ke orang tua. Termasuk nanti ketika mau ada tes sumatif dan tes formatif ini sudah tidak ada biaya. Jadi ini sudah keseluruhan biaya. Jadi biayanya sudah all in ya. Jadi yang disampaikan biayanya sudah all in. Jadi itu pemirsa bisa disaksikan tadi di layar bahwa biayanya seperti itu yang disampaikan. Tadi kita kembali ke terkait program, Pak ya. Tadi kan disampaikan bahwa menerima siswa putra dan putri. Kalau kita kan beberapa ada infonya kan sekolah di MTA itu putra-putri dipisah. Nah, apakah SMP ITMTA Karanganyar itu perkelasannya juga dipisah putra-putri atau dicampur atau seperti apa? Baik, jadi untuk putra dan putri, baik kegiatan di sekolah itu meliputi kegiatan belajar mengajar, kemudian nanti kegiatan di luar pembelajaran di kelas, misalkan itu kegiatan di masjid, ada kajian hari Jumat, kemudian nanti ada ekstra dan sebagainya. Itu antara putra dan putri itu semuanya terpisah, Mas. Jadi tidak jadi satu. Bahkan untuk kegiatan olahraga putri pun itu juga yang ngampu itu juga guru putri. Dan akses
dari kelas ketika nanti mau sholat ke masjid itu antara putra-putri itu jalurnya sudah sendiri dan insya Allah itu sudah nanti tidak ketemu lah istilahnya seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga dari antar jemput pun itu untuk putra dan putri ini juga semaksimalnya sudah terpisah. Jadi bis ini yang untuk membawa peserta didik putra dan ada yang bis untuk membawa peserta didik putri. Jadi semaksimalnya semua kegiatan dan rutinitas kegiatan pembelajaran ini terpisah antara putra dan putri. Ya. Jadi pemirsa nggak perlu khawatir soal pergaulan, karena anak-anak SMP sudah mulai pergaulannya dibatasi dan dijaga di SMP IT MTA Karanganyar. Tadi kan disinggung sedikit tentang olahraga. Olahraga kan tentunya masuk di ekstrakurikuler. Mungkin bisa sedikit didetailkan Pak Heri, ekstrakurikuler olahraga yang ada di SMP IT MTA Karanganyar ini seperti apa saja? Untuk ekstrakurikuler di SMP IT MTA Karanganyar untuk olahraga ya Pak, ini kita ada sepak bola. Untuk sepak bola kemarin ya, ketika bidang pendidikan mengadakan turnamen, yaitu lingkupnya pendidikan MTA ya, di pondok itu baru pertama itu alhamdulillah kita juara satunya. Kemudian untuk sepak bola itu dilakukan di mana? Memang sekolah kita itu dekat dengan lapangan Kelurahan Popongan. Nah, jadi memang dekat. Jadi enak kalau olahraga. Kemudian untuk yang lain adalah voli. Untuk voli kita lakukan di sebelah lapangan sepak bola itu sudah ada lapangan voli. Jadi untuk ekstra kita lakukan di lapangan itu juga. Kemudian di sekolahan yang ekstra yang dilakukan di sekolahan yaitu ekstra taekwondo dan tapak suci. Untuk taekwondo dan tapak suci kita lakukan di aula yang sudah bagus tadi dilaksanakan di sana dengan pengampu dari luar. Kita untuk taekwondo dan tapak suci kita ambilkan pengampu dari luar. Itu. Jadi tadi programnya ekstrakurikuler bagi yang ingin berminat di olahraga disalurkan di olahraga, bagi yang berminat di dinia disalurkan di PTI tadi ya. Iya. Itu konsep ekstrakurikuler itu apakah siswa diwajibkan atau memilih salah satu atau seperti apa Pak? Jadi ekstrakurikuler di SMP IT MTA Karanganyar ini dibagi menjadi dua, ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan Mas. Jadi untuk ekstrakurikuler wajib ini otomatis seluruh peserta didik ini wajib harus mengikuti, yaitu ini ekstrakurikuler pramuka. Kemudian ekstrakurikuler pilihan ini peserta didik wajib mengikuti satu dan memilih sesuai bakat dan minatnya sendiri-sendiri begitu. Jadi bisa yang wajib itu tadi, terus yang pilihan salah satu ya. Salah satu dipilih. Jadi itu tadi pemirsa banyak sekali program yang ditawarkan, ekstrakurikulernya juga cukup banyak. Jadi bagi Anda yang mempunyai putra-putri di rumah dan ingin mendaftarkan, jangan ragu, daftarkan saja di SMP IT MTA Karanganyar. Mungkin sebelum mengakhiri kali ini, tadi kan disampaikan bahwa di SMP IT Karanganyar itu ada nilai diniyah yang ditekankan. Ya, jadi untuk mengembangkan bagaimana menanamkan karakter Islam pada siswa-siswinya, mungkin ada sesuatu yang khas yang tidak dimiliki SMP-SMP lain yang diterapkan di SMP IT MTA Karanganyar yang berbeda dengan yang lain. Mungkin dari Pak Heri atau Pak Bambang silahkan. Baik, untuk penguatan, jadi di kami memang ada penguatan pembentukan karakter Mas. Jadi pembentukan karakter ini memang kita berjalan dan nanti berganti-ganti. Misalkan pada bulan Januari ini misalkan, ini kita mengangkat konsep pembentukan karakter birrul walidain. Jadi bagaimana peserta didik ini punya akhlak, perilaku yang baik, bagaimana bersinggungan dengan orang tua ataupun dengan teman yang lebih tua. Jadi nanti dengan pembentukan karakter yang memang kita berikan kepada peserta didik, ini akan membentuk karakter yang memang muncul dari pribadi peserta didik itu masing-masing. Bahkan nanti untuk penguatan yang lain juga banyak sekali, misalkan 5S, senyum, sapa, sopan santun, kemudian ketika bertemu dengan orang yang lebih tua itu agak menghormati, mendungkuk gitu kan. Ini kan salah satu bentuk karakter yang memang ini orang itu anggap hal yang kecil, tapi nanti ketika ini kita berikan kepada peserta didik, ini akan menjadi karakter atau pembiasaan yang nantinya akan membentuk karakter pribadi siswa itu sendiri. Jadi penanaman karakter dari pembiasaan sehari-hari yang ada di sekolah. Tadi kan disampaikan ada untuk masuk ada tes bacaan Al-Quran.
Mungkin pemirsa di luar sana yang putra-putrinya dari sekolah negeri yang belum bisa membaca Al-Quran, apakah ada program intensif dari SMP ITMTA Karanganyar ketika nanti kebetulan kuotanya masih dan masuk, tapi belum bisa baca Quran? Apa ada program khusus yang disampaikan? Ya, tentunya ada. Ketika kita tes tadi, kita kan nanti akan memetakan siapa yang sudah bisa dan siapa yang belum. Nah, untuk yang belum itu kita akan ada program, yaitu supaya dari Iqra bisa membaca Al-Quran, itu kita akan pisahkan dan kita ajari selama 1 tahun itu. Kalau selama 1 tahun itu sudah bisa atau sudah cepat, lebih cepat, nanti sudah ikut yang halaqah tadi, seperti itu. Jadi di kita tidak boleh menghafal sebelum bisa membaca Al-Quran, seperti itu. Jadi bagi yang belum bisa baca Quran sekalipun nanti ada training intensif khusus ya, dari sekolahan. Mungkin sebelum menutup dari Pak Bambang dulu, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa supaya pemirsa semakin mantap untuk mendaftarkan siswa putra-putrinya di SMP ITMTA Karanganyar. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, pemirsa MTA TV yang berbahagia, kami mewakili dari segenap Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah SMP ITMTA Karanganyar, insya Allah siap untuk mengemban amanah jika mana nanti Bapak dan Ibu akan mendaftarkan putra-putrinya di sekolah kami, yang insya Allah tadi program-program sudah kami sampaikan dan kami berikan. Harapan dari kami semoga Bapak dan Ibu semuanya bisa bergabung untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMP ITMTA Karanganyar, mumpung ini kuota masih. Jadi ini mohon nanti bisa segera saja bisa bergabung, bisa mendaftar di SMP ITMTA Karanganyar. Gitu. Dari Pak Heri, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, untuk dari saya, seperti Pak Bambang tadi, kami tunggu kedatangan Bapak Ibu bersama putra maupun putri untuk segera mendaftarkan di SMP ITMTA Karanganyar dengan menghubungi nomor yang sudah tertera tadi di 085 728 00 6317. Itu nomor yang bisa dihubungi 1 kali 24 jam, bahkan hari libur nanti akan dibalas untuk informasi PPDB tersebut. Ya, mungkin bisa sebelum mengakhiri diulangi lagi alamat dari SMP ITMTA Karanganyar di mana? Alamat SMP ITMTA Karanganyar ini di Jalan Lawu, Harjosari, tepatnya di sebelah timur Proliman Terminal Tegal Gede. Yang ini memang di Karanganyar kan yang terkenal itu kan Terminal Tegal Gede atau Terminal Bejen terkenalnya. Ini di sebelah timurnya 200 meter, Mas. Gitu. Ya, terima kasih Pak Bambang dan Pak Heri atas informasinya. Semoga ini dijadikan informasi yang bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah, dan jangan khawatir dan jangan ragu pemirsa yang ada di rumah, bagi yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk masuk ke SMP, silahkan daftar di SMP ITMTA Karanganyar. Insya Allah kalau sekarang kuotanya masih ya Pak? Masih. Kalau sekarang insya Allah kuotanya masih. Tapi kalau pemirsa nanti terlambat, bisa jadi kuotanya habis ya Pak? Ya, terima kasih Pak Bambang, Pak Heri atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program edukasi pada kesempatan kali ini bersama dengan SMP ITMTA Karanganyar. Saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.